Halo, selamat siang para siswa semuanya. Ya, hari ini kita akan melakukan pembahasan untuk materi lingkaran. Jadi saya akan berikan soal dan pembahasan sekalian untuk materi lingkaran ini untuk persiapan PAT kita. Oke, mari kita coba soal nomor 1. Doni pergi ke sekolah menggunakan sepeda di mana jari-jari rodanya 0,35 meter. Jika roda berputar 4.000 kali, maka jarak antara rumah dan sekolah Doni adalah, nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa kalau kita tahu misalkan ini sebuah jalan, ya, kemudian kita punya roda. Nah, kira-kira roda ini kalau berputar menggelinding kena jalan, kira-kira yang kena apanya? Kalau dia berputar, yang menyentuh tanah apanya? Kelilingnya, betul sekali. Jadi yang menyentuh tanah adalah kelilingnya, maka kita harus mencari kelilingnya. Keliling sebuah lingkaran, kita masukkan rumusnya 2BR. Nah, jangan lupa karena dia berputar 4.000 kali, maka harus dikalikan dengan 4.000 kali. Oke, maka 2 kali, karena ini jari-jarinya 3,35, maka bisa di kelipatan 7, kita pakai 22/7. Kali 35/100, kalau bingung pakai desimal, kita buat sebagai pecahan biasa. Kemudian kali 4.000, karena dia berputarnya 4.000 kali. Oke, mari kita mencoret, bagi 100, bagi 100. Oke, 2 kali 10 adalah, 2 kali 5 adalah 10, 22 kali 4 adalah 88, berarti 880. Ditambah 0, 1 lagi sisanya. Oke, maka jarak rumah dan sekolah Doni adalah 80 apa? Meter. Atau kalau mau diubah menjadi kilometer, menjadi 8,8 kilometer. Oke. Oke, mari kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Pada suatu lingkaran dengan pusat O, diketahui titik A, B, C, D seperti pada gambar. Ya, A, B, C, D ada di keliling lingkaran sehingga AOB-nya 35 dan COD 140. Oke, berarti ini 2 juring ya. Jika panjang busur AB adalah 14, panjang busur CD adalah titik-titik. Nah, seperti kita tahu bahwa ketika kita punya 2 juring, entah itu ditanyakan panjang busur, entah ditanyakan juringnya sendiri, luas juring, atau ditanyakan besar sudutnya, maka kita bisa menggunakan rumus perbandingan kita. Oke, bagaimana rumus perbandingannya? Rumus perbandingannya adalah sebagai berikut, alfa per beta. Oke, jadi ini misalkan ini alfanya, ini betanya. Misalkan seperti itu. Kemudian sama dengan, kalau luas juring berarti luas juring. Luas juringnya yang pertama dibanding luas juring yang kedua, kemudian kita bandingkan dengan panjang busur. Panjang busur pertama dengan panjang busur yang kedua. Ini adalah rumus umumnya. Oke, ini rumus umumnya. Nah, yang akan kita pakai adalah salah 2 dari 3 ini. Oke. Nah, di sini diketahui sudut sama panjang busur, maka luas juringnya tidak perlu kita pakai. Maka kita hanya menggunakan alfa per beta sama dengan panjang busur 1 per panjang busur 2. Alfanya adalah 35 derajat, betanya 140, panjang busur yang pertama 14 cm, panjang busur yang kedua itu yang ditanyakan. Oke, saya isi dengan CD ya, karena sesuai sama soalnya panjang busur CD. Ada yang bisa kita coret? Nah, hati-hati dengan perbandingan. Silang seperti ini tidak boleh dicoret. Ya, 14 sama 14 tidak boleh dibagi. Yang boleh dibagi adalah atas sama atas, atau bawah sama bawah, atau atas dengan bawah. Oke, ini saya bagi. Saya bagi dengan 7, maka ini sisa 2, ini sisa 5. Kemudian ini saya bagi lagi dengan 5,
140 dibagi 5 itu sama dengan 28, betul ya? Maka kalau kita kalikan silang, CD kali 1 karena di sini sudah habis sama dengan 28 kali 2 atau panjang CD adalah 56 cm. Oke, baik kita lanjut. Di soal nomor 3, perhatikan gambar berikut, diketahui SQO 35. Oke, saya akan kasih angkanya ya. SQO, berarti di sini ya, ini adalah 35 derajat. Pertanyaan adalah PRQ. PRQ ini pertanyaannya. Nah, sekarang kita lihat. SQO, kira-kira dia segitiga apa? Pasti dia segitiga sama kaki. Minimal dia segitiga sama kaki. Kenapa? Karena SO itu jari-jari, QO juga jari-jari. Otomatis kalau mereka sama, berarti kalau ini 35, maka sudut S juga 35. Oke? Nah, sekarang kita lihat. PSQ. Sudut PSQ itu adalah sudut keliling yang kaki-kakinya ada di P dan Q. Betul ya? Sekarang kita lihat sudut yang ditanyakan, PRQ. Juga sudut keliling yang kakinya juga ada di P dan Q. Nah, kalau sama berarti apa kesimpulan kita? Kesimpulannya adalah sudut PRQ itu sama dengan sudut PSQ. Berarti dia berapa derajat? 35 derajat. Oke? Mudah bukan? Baik, kita lanjut ya. Sebuah lingkaran dengan pusat A berjari-jari 7. Dari titik B yang berjarak 25 meter dari titik A, dibuat garis lingkaran di C dan di D. Oke, berarti ini harus kita gambar. Kalau tidak ada gambar, maka kita harus menggambar sendiri. Oke, jangan di awang-awang, karena akan sulit. Pusatnya ada di A. Oke, sebentar. Kita akan hilangkan pusatnya ada di A. Oke, ini ya. Misalkan ini adalah A-nya. Kemudian titik B yang berjarak 25 meter. Oke, titik B berjarak 25 meter. Oke, di sini ya. Ini adalah titik B. 25 meter. Kemudian dibuat garis lingkaran di C dan D. Baik. Berarti kita punya garis singgung C dan D. Nah, saya tarik dari sini ke sana dan dari B ke ini ada garis singgungnya. Oke, oops. Sebentar, gambarnya tidak pas. Oh, gambarnya tidak pas lagi. Mari kita coba satu kali lagi. Oke. Nah, dari sini kita tarik garis. Oke. Nah, begini. Saya beri nama ini C, ini D. Otomatis apa? Jari-jari ke garis singgung selalu siku. Betul ya? Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa panjang garis singgung BC? Baik, kita akan hitung ini dulu ya, BC. Ini soal yang A. Oke, kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ini adalah Pitagoras. Betul ya? Ingat bahwa ketika ini segitiga siku-siku, ABC, segitiga siku-siku dengan siku-siku ada di C, maka otomatis garis miringnya atau hipotenusanya ada di seberangnya siku-siku.
Berarti 25 itu adalah sisi miring. Berarti kita bisa buat Pitagorasnya AC kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Oke, 7 kuadrat ditambah BC kuadrat yang kita nggak tahu sama dengan 25 kuadrat. 49 BC kuadrat sama dengan 625, maka BC kuadrat sama dengan berapa? 500. 576. Oke, 5-nya saya hapus, 5 itu saya jelek banget. Oke. 576. Nah, berarti panjang BC adalah, jangan lupa ada plus minus, tapi karena panjang garis, kita tidak perlu menghitungnya. Tinggal jawabnya adalah 24 cm. Otomatis kalau panjang BC 24, panjang BD juga 24. Pertanyaan yang kedua, hitunglah luas layang-layang. Nah, kalau kita lihat layang-layang ini, saya kasih garis ya biar kelihatan kalau layang-layang ya. Nah, layang-layang ini, layang-layang A, B, C, D, itu terdiri dari 2 segitiga siku-siku. Betul enggak? Jadi kita punya segitiga siku-siku A, B, C, dan segitiga siku-siku A, B, D. Otomatis mereka sama. Berarti kita bisa menghitungnya dengan cara 2 kali rumusnya luas segitiga siku-siku. Oke, ini bisa kita coret. Kita bisa bagi dengan 2. Kemudian kita masuk. Alasnya adalah yang X ini. Kenapa? Karena kalau yang tengah adalah sisi miring ya. Otomatis kalau tidak alasnya ini, alasnya yang sini. Alas sama tinggi sama saja. Oke. X-nya adalah 24, tingginya adalah 7. Maka tinggal kita kalikan 198 cm. Oh, oke, cm ya. Ini cm soalnya ya. Nah, cm per segi. Oke, baik. Mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Titik P berjarak 26 cm dari pusat lingkaran dan panjang garis singgung P adalah 24. Baik, kita akan gambar dulu. Ini lingkarannya, kemudian titik P berjarak 26 dari pusat. Nah, mirip seperti yang tadi ya. Ini titik P, ini 26 cm. Ini saya tulis O ya, pusat lingkaran. Panjang garis singgung dari titik P adalah 24. Oke, kita akan buat garis singgungnya. Panjang garis singgungnya adalah 24. Oke, panjangnya 24. Kita tulis di sini 24. Tentukan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran dengan garis singgung selalu siku. Oke, ini saya beri nama R. Ya, jadi pertanyaannya OR berapa? Nah, kita pakai Pitagoras lagi. 24 kuadrat ditambah OR kuadrat itu sama dengan 26 kuadrat. Jangan lupa sisi miring selalu ada di seberangnya siku-siku. Oke, ini 576 ditambah OR kuadrat sama dengan 676. Oke, maka OR kuadrat sama dengan 100. Betul ya? Maka OR sama dengan akar 100 atau sama dengan 10 cm. Maka panjang jari-jari lingkarannya adalah 10 cm.
Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Panjang jari-jari sebuah lingkaran yang berpusat titik O adalah 30. Oke, titik P dan Q terletak pada keliling lingkaran, sehingga luas juringnya 565,2. Oke, mari kita lihat. Pusatnya ada di O, ya. Pusatnya ini O. Kemudian P dan Q ada di keliling lingkaran. Ini saya anggap ini P, ini saya anggap ini Q. Nah, kemudian diketahui luas juring, berarti ini perlu kita hubungkan. Nah, luas juring OPG ini adalah 565,2. Sementara panjang jari-jarinya 30. Oke, pertanyaannya adalah berapa panjang busurnya? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa pakai perbandingan. Tapi karena ini adalah diketahui satu juring, maka kita bisa menggunakan perbandingan dengan keseluruhan lingkaran. Jadi panjang busur PQ per keliling lingkaran itu sama dengan luas juring OPQ per luas lingkaran. Oke, kita akan hitung berarti panjang busur PQ per keliling lingkaran adalah 2 kali Pi kali R. Oke, kemudian luas juringnya sudah diketahui 565,2 per luas lingkarannya kita punya Pi R kuadrat. Oh ya. Nah, dari sini kita bisa coret, kita bisa bagi yang tidak perlu dihitung lagi karena kita tahu bahwa itu sama. Oke. 30 sama 30 bisa kita coret. Pi sama Pi bisa kita coret. 2 dengan 15 pun bisa kita coret. Oke. Nah, maka kalau kita kalikan silang, 15 kali panjang busur. Nah, saya buat tulisan yang lebih jelas ya. 15 kali panjang busur sama dengan 565,2. Maka panjang busur PQ adalah kalau kita bagi menjadi 478 cm. Oke, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Oh, soal berikutnya sudah habis. Baik. Jadi itu tadi semua yang sudah kita bahas bisa dipakai untuk referensi dalam mengerjakan soal-soal PAT yang akan datang. Oke, saya Mesinta dari SMP Vita. Sampai jumpa.